액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada malam hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang. Insyaallah amin. Yang terhormat Ibu Linji Pratami Putri SEMM dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni identifikasi resiko. Perkenalkan, nama saya Ria Anugrah. Saya merupakan mahasiswa PMM outbound dari Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Adi Sepada. Adapun teman-teman saya yang lain, silahkan. Baik, terima kasih Ria. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya merupakan mahasiswa PMM dari Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Terima kasih. Saya Devina Sapiola. Saya mahasiswa PMM dari Universitas Sarjana Informatika. Jadi langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh teman kita Wildan. Dengan hormat kita silahkan. Baik, terima kasih Ria. Nah, setelah berdiskusi, maka kami menemukan rumusan masalah dalam materi yang kami pelajari. Di antaranya, poin pertama yaitu apa yang dimaksud dengan resiko dan manajemen resiko. Pada poin yang kedua, apa yang dimaksud dengan identifikasi resiko. Pada poin yang ketiga, apa tujuan identifikasi resiko. Pada poin keempat, apa saja metode dalam pengidentifikasian resiko. Dan pada poin yang kelima, apa teknik-teknik dalam mengidentifikasi resiko. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian resiko dan manajemen resiko itu sendiri. Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat suatu proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, di sini juga manajemen risiko. Menurut Wikipedia, bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman ataupun suatu rangkaian manusia atau aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kemudian di sini ada identifikasi risiko. Menurut COISO RIM 2004, risiko adalah adanya suatu kemungkinan yang terjadi dalam suatu peristiwa yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Risiko tentu berhubungan dengan tindakan ketidakpastian, di mana hal ini dikarenakan kurang atau sedikitnya informasi yang diperoleh tentang pemahaman terkait suatu peristiwa yang akan terjadi. Baik, selanjutnya presentasi mungkin akan dilanjutkan oleh Devina Sapiola. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya yang saya akan membahas mengenai tujuan identifikasi risiko. Adapun tujuan dari mengidentifikasi risiko adalah untuk menghindari suatu risiko bila mana mungkin terjadi serta menghindarinya setiap saat diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode identifikasi risiko. Dalam mengidentifikasi risiko terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Pertama ada questionnaire analysis risiko atau risk analysis questionnaire. Analisis ini menjuruskan manajer risiko untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlewatkan. Untuk memperkuat informasi ini, akan dipertimbangkan informasi yang diperoleh dengan metode lainnya. Kedua, ada metode laporan keuangan. Metode laporan keuangan ini dilakukan dengan cara menganalisis neraca, laba rugi, dan catatan lain yang mendukung sehingga manajer risiko bisa mengidentifikasi semua risiko yang berkenaan dengan harta, utang, dan personalia perusahaan. Ketiga, ada metode flowchart.
Metode ini merupakan analisis kerugian yang meliputi kerugian berkenaan dengan harta, tanggung jawab, dan personil. Keempat, ada inspeksi langsung pada objek. Dengan mengamati langsung jalannya operasi bekerja peralatan, lingkungan kerja, kebiasaan kerja pegawai, dan lain-lain, maka manajer risiko dapat mempelajari lebih banyak lagi dan meyakinkan tentang hazard yang mungkin tidak disadari oleh pekerja atau yang mungkin tidak pernah ditemukan dalam laporan tertulis. Selanjutnya, metode kelima itu ada interaksi dengan bagian lain. Keberhasilan manajer risiko dalam mengidentifikasi risiko terutama tergantung pada kerjasama yang erat dan dengan bagian-bagian dalam perusahaan. Manajer bagian-bagian ini menjadi awas terhadap risiko yang dihadapinya. Keenam, ada statistik kerugian. Pengidentifikasian risiko dapat dilakukan berdasarkan data statistik tentang kerugian yang lalu dan kerugian mana yang sering terjadi. Berdasarkan data yang dilihat, kemungkinan terjadi risiko yang sama pada masa yang akan datang. Dan terakhir ada analisis lingkungan. Menurut Profesor O'Connell, nyata bahwa penggunaan analisis lingkungan eksternal sama baiknya dengan penggunaan analisis internal dalam mengidentifikasi risiko. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Teknik identifikasi risiko. Berdasarkan Sukmanto tahun 2007, teknik-teknik identifikasi risiko yaitu 1. Brainstorming merupakan proses menyatukan semua pihak yang terkait dalam bidang pekerjaan atau proyek atau unit risiko guna mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang mungkin akan mempengaruhi bidang pekerjaan atau proyek atau unit risiko tersebut. Yang kedua adalah teknik Delphi atau The Delphi Technique. Merupakan teknik yang dapat digunakan dengan melibatkan para ahli dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko atau memperkirakan dampak dan probabilitas dari risiko spesifik yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui kuesioner terbuka atau wawancara mendalam. Yang ketiga adalah wawancara atau interviews. Merupakan teknik di mana para ahli manajemen risiko diwawancarai untuk menilai berbagai parameter risiko, mengidentifikasi berbagai kemungkinan mitigasi, merumuskan berbagai tindakan kontingensi, dan memperoleh informasi. Yang keempat adalah pengetahuan pengalaman atau experiential knowledge. Merupakan teknik yang melibatkan individu yang memperoleh informasi melalui pengalaman di masa lalu yang berkaitan dengan bidang pekerjaan atau proyek atau unit risiko tersebut. Yang kelima adalah analisis daftar periksa atau checklist analisis. Merupakan teknik yang umumnya digunakan untuk mengidentifikasi atau menemukan risiko dan mengelolanya dengan menggunakan daftar periksa dengan membuat daftar atau list berbagai item, langkah atau bahkan tugas dan kemudian dianalisis lebih lanjut terhadap kriteria untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah prosedur diselesaikan dengan benar atau tidak. Yang keenam adalah keluaran dari analisis berorientasi risiko atau output from risk-oriented analysis. Merupakan analisis berorientasi risiko seperti menggunakan analisis pohon kesalahan, analisis pohon peristiwa, dan analisis top-down yang mengidentifikasi peristiwa, kondisi, atau kesalahan yang mengarah pada peristiwa yang tidak yang tidak diinginkan atau tidak dapat diterima. Dan yang ketujuh, daftar risiko atau risk register. Merupakan daftar risiko yang berisi format yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai informasi risiko dan berbagai tindakan untuk mengelola risiko. Selanjutnya adalah tahapan dalam mengidentifikasi risiko. Menurut Bull et al. Pada tahun 2009, Crow, Galley et al. 2014, Dumitrescu pada tahun 2018,
Tahapan-tahapan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan risiko yang akan diidentifikasi seperti unit, penjualan, maka pemilik risiko atau risk owner-nya adalah unit penjualan. Yang kedua, memahami proses bisnis dari unit risiko yang akan diidentifikasi tersebut yang memberikan produk dan atau layanan kepada unit lainnya, bahkan juga kepada pelanggan. Yang ketiga, menentukan aktivitas yang krusial atau kritis ketika unit risiko tersebut tidak dapat menghasilkan produk atau layanan yang disebabkan karena aktivitas yang bersangkutan terganggu atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, menentukan barang dan orang yang berada pada aktivitas krusial tersebut dalam hubungannya dengan siapa orang-orangnya dan produk atau layanannya. Yang kelima, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada produk atau layanan maupun orang-orang dari aktivitas krusial tersebut. Yang keenam, menentukan risiko atau penyebab terjadinya risiko tersebut. Contohnya seperti penanganan risiko kebakaran yang disebabkan oleh listrik akan berbeda dengan penanganan risiko kebakaran yang disebabkan oleh adanya ledakan tabung gas. Yang ketujuh, membuat daftar risiko yang berisi 2 hal penting, yaitu pernyataan risiko dan penyebab risiko. Cara mengidentifikasi risiko. Pertama, identifikasi risiko berdasarkan tujuan. Pendirian sebuah perusahaan tentulah mempunyai tujuan. Jadi, peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan tidak tercapainya sebagian atau seluruh tujuan perusahaan akan diidentifikasikan sebagai risiko. Yang kedua adalah identifikasi risiko berdasarkan skenario. Skenario yang dibuat adalah di mana skenario tersebut merupakan alternatif cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya alternatif skenario yang tidak diharapkan di luar yang telah ditetapkan perusahaan dapat diidentifikasikan sebagai risiko. Yang terakhir adalah pihak yang dapat mengidentifikasikan risiko, yaitu pertama adalah manajer proyek, yang kedua anggota tim proyek, ketiga tim manajemen risiko jika ditugaskan, keempat adalah pelanggan, kelima adalah pakar materi dari luar tim proyek, keenam pengguna akhir, yang ketujuh adalah manajer proyek lainnya, dan yang kedelapan adalah pakar manajemen risiko. Cukup sekian materi dari kami, yakni identifikasi risiko. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan untuk sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ria. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 Treasure